menuntut pemerintah membela mereka agar tetap bisa berusaha. Jadi Rp15.500 per kilogram. Padahal sebelumnya sempat mencapai Rp21.000. Mendesak pemerintah menurunkan harga pakan ternak. Gedung DPR, mereka kecewa karena harga ayam broiler dan telur anjlok. 1,5 ton telur ayam kepada warga. Telur ini diberikan secara gratis sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur. Harga telur ayam di tingkat peternak sejak Agustus hingga September 2021 masih mengalami penurunan. Ya, menggugat Presiden Joko Widodo dan Mentan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan bentuk protes atas kerugian usaha yang dialami peternak selama ini. Ternak ayam petelur asal Blitar yang sempat menyita perhatian lantaran membentangkan poster saat kunjungan kerja Presiden akhirnya diundang ke istana. Ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apakah pemerintah itu akan melakukan operasi pasar untuk harga jagung? Saat ini para peternak yang berencana berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya Monas, Jakarta masih berkumpul di kawasan Monas. HPP kami saat ini adalah Rp21.4.540, Rp21.450 dan harga telur kami adalah Rp13.500, Pak. Jadi itu sangat memberatkan kami produksi telur per hari merugi sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, para sobat ternak, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan video ini. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi dinamika peternakan ayam, khususnya ayam petelur dengan ayam potong. Di video sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan kondisi saat ini para peternak yang mengeluhkan tentang tingginya harga pokok produksi seperti pakan dan jagung, sedangkan penjualan hasil peternakan baik itu telur maupun daging ayam itu sangat jauh dari harga pokok produksi atau harga modal. Berikut ini kita akan menyaksikan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Daerah Jawa Timur, Bapak Kholik, yang disampaikan melalui aplikasi Zoom meeting yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Berikut ini ulasan penyampaian tuntutan. Terkait tuntutan-tuntutan, ya, di share screen kan tentang 5 tuntutan apa yang bakal dijelaskan oleh Pak Kholik nantinya, supaya teman-teman di sini juga bisa mengikuti. Nah, selanjutnya ada harga hancur itu kapan? 2016 sampai 2017. Itu baik layer, baik petelur maupun lebat, baik layer maupun broiler hancur semua. Akhirnya muncullah demo yang besar-besaran itu dari mahasiswa, dari manapun itu datang semua. Sampai dari Bali maupun dari Sumatera pada datang semua. Kalimantan, Sulawesi datang semua. Nah, disitulah muncul kebijakan baru atau berupa Permentan 32. Nah, hancurnya lagi kapan? Tahun 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Nah, muncullah beberapa demo. Demo itu bukan sekali. Sebetulnya dari 2017 itu berkali-kali. Baik itu dari personilnya besar maupun kecil. Kenapa nggak audiensi? Audiensi sudah berulang kali dilakukan. Nah, itulah dari carut marutnya peternakan ini semua itu kenapa kok bisa terjadi yang seperti ini? Itu karena munculnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009.
Itu awalnya hancurnya peternakan rakyat Indonesia. Soalnya kan tahun 2009. Kenapa hancurnya kan? Kok 2015 akhir, 2016, 2017? Karena semua perusahaan itu baru mulai bikin kandang, internal, bikin semua aturan di perusahaan, PMA, baik PMA maupun mandirian atau pabrikan, itu pasti kan ngatur strategi bagaimana ini semua bisa menguasai. Nah, karena undang-undangnya sudah mengizinkan, kita harus mengkaji ulang di undang-undang tersebut. Dan muncullah undang-undang berikutnya di tahun 2016 itu benar-benar hancur lebur lah peternakan rakyat. Bahkan sampai jagung pun tidak ada. Seperti kali ini, jagung waktu itu sempat 6.000. Jadi lebih hancur sebetulnya tahun 2016 daripada sekarang. Karena jagung pun tidak ada. Sudah harga mahal, jagung tidak ada. Itulah yang terjadi. Kemudian, ini contoh. Perusahaan terintegrasi atau perusahaan atau pabrikan, perusahaan-perusahaan yang besar itu kan tidak boleh berbudidaya. Nyatanya itu tetap diterjang. Tetap semua perusahaan bikin kandang sendiri-sendiri. Padahal itu aturannya itu hanya 2% untuk budidaya layer untuk perusahaan. Nah, itulah yang perusahaan-perusahaan besar itu tidak mau dengar himbauan pemerintah atau permentan pun sudah diterjang. Itu mungkin ada beberapa perusahaan lah yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya apa? Sampai sekarang ini Mentan itu kurang fokus, kurang serius. Sebetulnya penyelesaian peternakan rakyat ini kalau mau serius dan fokus mudah kok, dan pasti bisa. Cuma kenapa kok nggak bisa, itu pertanyaannya. Ada apa? Indonesia ini kan sudah kelebihan populasi. Ya populasi ya diturunkan. Populasi diturunkan, baik itu dari GPS, dari PS, ini diturunkan. Ini kan sudah selesai kan? Nah, awalnya bisa kelebihan dari mana? Dulu salah satu dirjen tahun 2009, makanya sampai keluar undang-undang itu karena arahannya untuk double konsumsi. Nah, nyatanya apa? Tidak sukses. Akhirnya Indonesia kelebihan populasi, kelebihan GPS, PS, bahkan waktu itu sempat ada GPS. Karena awal hancurnya itu di Indonesia ada yang punya GPS. Itulah yang sulit dihitung. Kalau Indonesia sudah melarang adanya GPS, mungkin lebih mudah untuk mengarahkan untuk memperbaiki situasi yang seperti ini. Perbaikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah apa? Yaitu pangkas produksi, pangkas populasi dengan cara pangkas GPS, GPS dan PS itu harus dipangkas, harus dikurangi karena memang kelebihan. Nah, pengurangannya seperti apa? Itu sudah keluar SE tentang cutting, tentang afghan diri. Cuma pengawasannya seperti apa? Itu masalah baru. Implementasinya itu seperti apa? Aturan di Indonesia itu sudah banyak sekali dan sudah bagus. Hanya implementasinya yang perlu dikawal. Nah, untuk itu tugas mahasiswa ini mengawal implementasi itu harus dan wajib. Karena perusahaan-perusahaan besar itu tidak mengindahkan tentang permentan, tentang aturan-aturan seperti itu. Akhirnya teman-teman dari asosiasi itu begitu jengkelnya, sudah diadakan audiensi, demo berulang kali, hanya dapat PHP tok. Akhirnya muncullah Permentan 32. Dengan munculnya Permentan 32 hanya dipakai sesaat aja. Jangan sampai mereka perusahaan yang terintegrasi ikut berbudidaya, kita akan mati. Kita sebetulnya tidak melarang mas mereka budidaya, hanya saja silakan budidaya, tapi tujuannya jangan mematikan peternak rakyat. Nah mereka ini budidaya,
ikut budidaya, terus harga hasil budidayanya, hasil produksinya dijual seenaknya sendiri. Contoh ya, budidaya harga HPP kita itu 19, mereka jualan 11.000, 12.000, bahkan maksimal 15.000. Otomatis kita akan hancur ya, karena mereka budidaya JPS saja mereka sudah profit dari JPS. Mereka budidaya PS, menyediakan PS saja mereka sudah profit di PS. Mereka buka pabrik feed mill, mereka sudah profit di feed mill. Lah kita ini kan hanya budidaya tok. Nah itulah yang menjadikan kita kalah, Mas. Itu yang saya tidak setuju perunggasan ini diindustrikan. Kenapa? Ya nanti untuk apa lulusan sarjana peternakan kalau ini diindustrikan? Berarti itu akan dikuasai oleh pabrikan, akan dikuasai oleh integrator, akan dikuasai oleh PMA. Kalau dikuasai oleh PMA, mahasiswa mungkin bisa masuk ke situ hanya jadi budak, hanya jadi karyawan. Tapi kalau teman-teman ingin jadi pengusaha, ingin jadi peternak, tolong ingat, jangan sampai Indonesia diindustrikan untuk perunggasan. Itu pesan saya. Yang berikutnya apa? Pertahankan, caranya pertahankan, jangan sampai mereka atau integrator atau perusahaan-perusahaan besar itu ikut budidaya. Kalau memang ikut budidaya, silakan, tapi hanya untuk ekspor dan bahan olahan aja. Artinya apa? Ya mereka hanya untuk naked di perusahaan mereka sendiri, mereka untuk ekspor, itu silakan. Mereka perusahaan yang terintegrasi sampai ikut budidaya, terus jualnya di pasar yang sama, di pasar becek, ya otomatis peternak rakyat tinggal ceritanya aja, pasti akan hancur karena tidak mungkin bisa mampu untuk bersaing dengan mereka. Jangankan kita, berdikari pun tidak sanggup. Pesan saya berikutnya apa? Mahasiswa itu jangan terpengaruh oleh umpan-umpan dari perusahaan PMA atau pabrikan. Contoh, perusahaan mahasiswa dikasih umpan, dikasih kandang klusos perguruan tinggi itu. Udah, kamu tak kasih kandang klusos, tapi ikuti jejak kita, ikuti mauan kita. Nah ini harus sangat hati-hati. Itu namanya ada kontrak politik. Mahasiswa itu yang wajib teriak. Jangan sampai perguruan tinggi kalau diminta pemerintah mengeluh dari akademis, mewakili akademis untuk menentukan hukum, sangat hati-hati. Lindungi peternak rakyat. Jangan salah, iya setuju aja. Itu saya pernah tak sampaikan seperti itu. Untuk itu sekarang tinggal mahasiswanya. Jangan sampai mahasiswa sampai ikut seperti itu. Maksud saya, dijanjiin jadi karyawan, dijadikan jadi ikut bisa PKL, dibantu kandang klusos saja sudah nggak bisa teriak. Tolong jangan. Lindungi peternak rakyat Indonesia dengan cara tolong stop budidaya jika hanya untuk menghancurkan peternak rakyat. Itu saya mengadakan pertemuan nasional ada di Batu. Itu sudah tak sampaikan, jika populasi layar di Indonesia itu kelebihan sekitar 20%. Waktu itu teman-teman tidak ada yang percaya, tidak ada yang menggubris, karena harga telur waktu itu 20-21. Nah kelebihannya dari mana? Saya mengamati begini, genetik layar ini kan sudah berubah. Kalau dulu katakan ya, 1 ekor itu produksinya 20 butir ya, sekarang itu bisa 230. Lah otomatis produksinya kan berlebihan kan, dan ini kejadian dari awal tahun yang lalu. Otomatis 6 bulan sampai 8 bulan berikutnya akan muncul kelebihan populasi. Tidak ada masalah, lebih sulit daripada broiler karena menyangkut peternakan rakyat. Kalau broiler itu kan hanya 2 gajah dan adik-adiknya gajah itu ada 5 aja lah, mungkin ada 7 gajah dan anaknya, adik-adiknya itu selesai. Tapi kalau di layar, ini kan peternakan rakyat, sangat sulit. Makanya kalau pemerintah tidak fokus dan serius menangani, ini akan lebih parah daripada kejadian sebelumnya. Caranya seperti apa? Sudah tak sampaikan hal ini ke Dirjen langsung ya.
harus afkir dini. Yang punya 50.000 ekor harus afkir dini itu sekitar 20%. Yang kepemilikan di atas 300.000 30%. Yang kepemilikannya di atas 500.000 wajib afkir dini 50%. Itu sudah tak sampaikan ke Pak Dirjen langsung. Masukan-masukan seperti itu tak sampaikan. Terus jangan lupa juga diafkir juga CPS-nya sampai 25%. Karena kalau tidak diafkir 25%, ini gejolaknya akan bertahun-tahun. Itu. Nah, penanggulangan selama afkir dini dan afkir dini JPS ini harus ada bantuan dari pemerintah, yaitu berupa bansos. Jadi telur punya rakyat ini tarik untuk bansos. Demikian tadi penyampaian tuntutan yang disampaikan oleh Bapak Acik Holik. Semoga dengan tuntutan tersebut bisa tersampaikan ke pemerintah dan bisa membantu peternak rakyat sebagai ujung tombak penghasil protein hewani untuk masyarakat Indonesia. Silakan tulis di komentar Anda terkait problem yang terjadi dan mudah-mudahan kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk kita sebagai seorang peternak. Silakan di-share, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.